Selamat pagi Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hotman Edward Panggabean. Saya adalah guru kimia SMA Sugar Group Bandar Mataram, Lampung Tengah. Di sini saya mau berbagi praktek bagaimana saya mempelajari materi-materi di PMM, kemudian saya berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru yang ada di sekitar sekolah tempat saya mengajar. Saya berbagi praktek tentang paradigma baru pendidikan berdasarkan kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tinggalkan untuk melayani peserta didik. Di dalam paradigma baru ini, guru-guru saya berikan tips dan trik untuk menjalankan kurikulum baru ini sesuai dengan apa yang sudah diberikan panduannya lewat PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Saya berbagi bagaimana pembelajaran ini di kelas yang diberikan yang sesuai dengan tuntunan daripada kurikulum merdeka dan apa yang mereka harus tinggalkan yang tidak sesuai dengan kurikulum merdeka, di mana selama ini mereka sudah, rekan-rekan guru sudah melakukan pembelajaran dengan kurikulum yang sebelumnya. Nah, berbagai praktek ini saya lakukan kepada rekan-rekan guru yang ada di SMA Sugar Group, kemudian yang ada di SMP Yapindo, yaitu sekolah yang dekat dengan sekolah tempat saya mengajar. Kemudian juga saya berbagi praktek baik juga kepada SD S1 Yapindo yang juga dekat dengan unit tempat saya mengajar. Nah, di SMA Sugar Group saya berbagi bagaimana pendidikan inklusif. Karena kebetulan saya adalah guru pembimbing khusus, kemudian saya mempelajari juga materi-materi pendidikan inklusif di PMM. Saya berbagi praktek baik kepada teman-teman yang ada di SMA Sugar Group. Bapak guru yang ikut dengan saya berbagi praktek itu, mereka mendapatkan pengetahuan, bahkan juga kami bisa berdiskusi dengan baik kepada mereka. Kemudian di SMP Yapindo, saya berbagi praktek baik tentang paradigma baru kurikulum merdeka. Saya memaparkan apa yang menjadi tuntutan daripada kurikulum merdeka. Apa yang harus dilakukan baik di dalam pembelajaran, kemudian baik di dalam pemahaman akan kurikulum merdeka, kemudian baik di dalam penilaian yang dituntut di dalam kurikulum merdeka. Di sini teman-teman guru-guru SMP Yapindo merasa senang ketika dibukakan pemahaman tentang kurikulum merdeka dan paradigma baru tentang kurikulum merdeka. Banyak sekali rekan-rekan guru yang masih bingung. Walaupun mereka sudah masuk ke tahun kedua mengimplementasikan kurikulum merdeka lewat IKM, tapi masih banyak Bapak Ibu guru yang masih bimbang ataupun bingung di dalam melakukan atau mengimplementasikannya di dalam kelasnya. Nah, pada waktu saya berbagi praktek baik, Bapak Ibu guru sangat antusias bagaimana mereka di dalam proses pengajaran, mulai menyusun administrasi, kemudian nanti dia mengerjakan modul ajar sampai di penilaian. Bapak Ibu guru yang di Yayasan Yapindo di SMP khususnya, mereka lebih mengetahui lagi bagaimana asesmen itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru lewat formatif dan juga sumatif. Kemudian saya juga berbagi praktek tentang perencanaan berbasis data di SDS 1 Yapindo, di mana Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini antusias sekali untuk belajar bagaimana merencanakan sesuatu kegiatan atau program sekolah yang berbasis data. Saya mulai dengan mengajak Bapak Ibu guru melakukan suatu pendataan kira-kira masalah apa yang ada di dalam sekolah mereka. Kemudian dari berbagai masalah yang ada itu, Bapak Ibu guru saya suruh untuk mengambil satu masalah
yang harus mereka selesaikan dengan suatu kegiatan atau program yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Nah, setelah itu saya paparkan tentang bagaimana perencanaan berbasis data kepada Bapak Ibu guru dengan mengidentifikasi, kemudian merefleksi, bahkan juga untuk membenahi. Baru kemudian saya minta kepada Bapak Ibu guru untuk dapat membuat suatu identifikasi ataupun refleksi akar masalah daripada permasalahannya dan membenahinya dengan data yang ada dari rapot pendidikan. Nah, Bapak Ibu guru bisa melihat nilai-nilai yang masih kurang ataupun yang masih merah di dalam rapot pendidikan di sekolah mereka itu, kemudian mereka lihat akar permasalahannya, baru kemudian mereka benahi dan mereka buat suatu kegiatan atau program yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah daripada Bapak Ibu guru ini. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik di dalam berbagi praktik. Saya melihat antusias daripada Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu guru juga senang dengan apa yang saya lakukan, dan bahkan mereka ingin terus untuk saya boleh mengimbaskan seluruh materi-materi atau PMM yang sudah saya selesaikan di dalam PMM, dan kemudian mereka juga meminta saya untuk terus berbagi kepada mereka. Inilah praktek baik yang saya lakukan kepada rekan-rekan guru dan kepada sekolah-sekolah yang terdekat dengan sekolah saya yang bisa saya bagikan berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan lewat PMM. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.